teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ini dia peta materi yang akan kita pelajari. Baiklah Ananda, kita akan langsung membahas materi yang pertama, yaitu sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan peradaban manusia diiringi dengan perkembangan cara penyampaian informasi. Mulai dari gambar-gambar yang tidak bermakna di dinding-dinding gua, peletakan tonggak sejarah dalam bentuk prasasti, sampai diperkenalkannya dunia arus informasi yang dikenal dengan nama internet. Adapun perkembangan sistem informasi tersaji dalam periode-periode berikut ini. Diawali pada tahun 3000 sebelum Masehi. Untuk yang pertama kali, tulisan digunakan oleh bangsa Sumeria dengan menggunakan simbol-simbol yang dibentuk dari piktografi sebagai huruf. Simbol atau huruf-huruf ini juga mempunyai bentuk bunyi atau penyebutan yang berbeda, sehingga mampu menjadi kata, kalimat, dan bahasa. Kemudian pada tahun 2900 sebelum Masehi, pada masa ini bangsa Mesir kuno menggunakan huruf hieroglif yang merupakan bahasa simbol, di mana setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda. Bentuk tulisan dan bahasa hieroglif ini lebih maju dibandingkan dengan tulisan bangsa Sumeria. Selanjutnya, pada tahun 500 sebelum Masehi. Pada tahun ini, manusia sudah mengenal cara membuat serat dari pohon papirus yang tumbuh di sekitar Sungai Nil. Serat papirus dapat digunakan sebagai kertas yang menjadi media untuk menulis atau untuk menyampaikan informasi yang lebih kuat dan fleksibel dibandingkan dengan lempengan tanah liat yang sebelumnya juga digunakan sebagai media informasi. Seterusnya pada tahun 105 sebelum Masehi. Pada masa ini, bangsa Cina telah berhasil menemukan kertas seperti kertas yang kita kenal sekarang loh. Kertas ini dibuat dari serat bambu yang dihaluskan, disaring, dicuci, kemudian diratakan dan dikeringkan. Penemuan ini juga memungkinkan sistem pencetakan yang dilakukan dengan menggunakan blok kayu yang ditoreh dan dilumuri dengan tinta yang sekarang dikenal dengan istilah sistem cap. Wah, luar biasa ya. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu media penghantar komunikasi. Berdasarkan rentang waktunya, media komunikasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, media komunikasi masa lalu atau kuno. Yang kedua, media komunikasi modern. Baiklah, kita akan bahas yang pertama, yaitu media komunikasi masa lalu atau kuno. Beberapa alat komunikasi tradisional pada masa kuno sebagai berikut. Yang pertama, kentongan. Alat ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Demak, Surakarta Gua Talo, dan Yogyakarta, berfungsi untuk memberi informasi kepada masyarakat bahwa telah atau akan terjadi sesuatu. Kentongan besar biasa disebut beduk. Di Indonesia, sebuah beduk biasa dibunyikan untuk pemberitahuan mengenai waktu sholat. Yang kedua, daun lontar. Kegiatan surat menyurat di Indonesia telah dimulai sejak masa Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Majapahit, Sriwijaya, dan Mataram. Media yang digunakan untuk menulis adalah daun lontar. Daun lontar sebagai bahan naskah dipakai di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Di Nusantara banyak ditemukan naskah lontar, diantaranya dari Jawa, Sunda, Bali, Madura, Lombok, dan Sulawesi Selatan. Yang ketiga, lonceng. Lonceng atau genta adalah suatu peralatan sederhana yang digunakan untuk menciptakan bunyi. Pada umumnya dibuat dari logam. Lonceng banyak digunakan dalam peribadatan beberapa agama di dunia sebagai penanda waktu ibadah atau beberapa ritual. Sekarang, lonceng sudah jarang ditemukan, namun masih ada beberapa tempat yang menggunakannya untuk keperluan umum seperti sekolah. Yang keempat adalah burung merpati.
Merpati pos adalah burung merpati yang dilatih untuk mengantarkan surat atau pesan. Merpati merupakan salah satu jenis burung yang cukup pintar, memiliki daya ingat yang kuat, kemampuan navigasi, dan memiliki naluri alamiah yang dapat kembali ke sarang meskipun sudah pergi dengan jarak yang jauh dan waktu yang lama. Yang kelima, prasasti. Prasasti adalah piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama. Prasasti sering dikaitkan dengan tulisan di batu nisan atau gedung, terutama pada saat peletakan batu pertama atau peresmian suatu proyek pembangunan. Yang keenam, trompet dari tanduk hewan. Dahulu, bunyi trompet digunakan sebagai alat komunikasi untuk menandai dimulai atau berakhirnya kegiatan-kegiatan tertentu. Trompet juga digunakan saat perang untuk menandai perintah dan pergerakan pasukan. Yang ketujuh, trompet keong. Trompet keong sejak dahulu telah dijadikan sebagai penanda perkumpulan atau terjadinya suatu peristiwa agar dapat berkumpul. Hingga saat ini, trompet keong masih digunakan dalam acara adat terutama di daerah pesisir. Yang kedelapan, asap. Secara umum, sinyal asap digunakan untuk mengirimkan berita, sinyal bahaya sebagai tanda darurat atau mengumpulkan orang banyak ke suatu tempat. Alat komunikasi ini juga biasa digunakan untuk mengirimkan suatu pesan rahasia kepada teman ataupun lawan. Yang kesembilan, serat papirus. Serat papirus digunakan pada masa 500 sebelum Masehi di daerah Sungai Nil sebagai media penyampaian informasi. Serat ini dibuat dari serat pohon papirus. Alat komunikasi yang terakhir adalah piktografi. Piktografi digunakan di Sumeria pada masa 3000 sebelum Masehi. Piktografi berupa simbol-simbol yang apabila disusun bisa menjadi kata, kalimat, bahasa yang memiliki makna tertentu. Nah, sekarang kita lanjut ke media komunikasi modern. Sejarah perkembangan komunikasi tidak akan pernah bisa terlepas dari kemajuan teknologi dari dulu sampai sekarang. Sejak tahun 1960-an hingga sekarang, teknologi semakin berkembang sangat pesat. Beberapa contoh media komunikasi modern sebagai berikut. Yang pertama adalah surat kabar atau koran. Surat kabar dikenal pertama kalinya tahun 59 sebelum Masehi pada masa Kekaisaran Romawi kuno. Surat kabar adalah media cetak yang berisi berbagai informasi seperti sosial, budaya, hukum, politik, hiburan, dan teknologi. Namun, seiring perkembangan zaman, surat kabar bukan hanya dalam bentuk media cetak, tapi juga dalam bentuk surat kabar elektronik atau surat kabar digital. Yang kedua, radio. Radio berfungsi sebagai alat komunikasi yang menyajikan informasi berita, musik, dan diskusi yang hanya bisa didengar saja. Penemuan radio diawali dengan ditemukannya gelombang radio oleh Hendrik Hertz pada tahun 1887. Sekitar 10 tahun kemudian, Marconi membuat radio pertama tepatnya tahun 1897. Yang ketiga adalah televisi. Televisi ditemukan pertama sekali oleh Paul Lipko pada tahun 1883. Perkembangan televisi sangat cepat, dimulai dari televisi hitam putih menjadi televisi berwarna, televisi berukuran kecil sampai berukuran sangat besar, televisi berlayar cembung sampai layar datar, dan sekarang lagi tren televisi LED dan televisi 3D. Dengan adanya televisi, informasi dari seluruh dunia bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Apalagi siaran televisi juga bisa dinikmati melalui internet. Yang keempat adalah fax mail.
Mesin fax mail atau fax merupakan peralatan komunikasi yang digunakan untuk mengirim dokumen dengan menggunakan suatu perangkat yang mampu beroperasi melalui jaringan telepon dengan hasil yang sangat serupa dengan aslinya. Yang kelima adalah telepon. Telepon pertama kali ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Telepon merupakan alat komunikasi yang dapat mengirim pembicaraan melalui listrik. Jadi, dengan telepon manusia dapat berkomunikasi secara lisan dengan seseorang yang terbentang jarak yang sangat jauh. Yang keenam adalah handphone. Nah, kalau handphone kita sudah tidak asing lagi kan? Handphone ternyata telah dikenal sejak tahun 1973 loh. Dengan adanya handphone memungkinkan orang bisa berkomunikasi kapan saja dan di mana saja, yang penting ada sinyal handphone. Yang ketujuh, handy-talkie. Handy-talkie adalah alat komunikasi yang menggunakan sinyal frekuensi tertentu sebagai pemancarnya untuk menghubungkan handy-talkie yang satu dengan yang lainnya. Alat ini biasa digunakan oleh satuan kepolisian, tentara, dan juga pihak satuan pengaman atau satpam. Yang terakhir adalah komputer. Komputer adalah seperangkat alat elektronik yang dipergunakan untuk mengolah data secara cepat dan tepat sehingga menghasilkan informasi yang akurat. Komputer ditemukan oleh 3 orang penemu, yaitu Herman Hollerith, Howard Aiken, dan Charles. Komputer tidak hanya digunakan untuk mengetik saja loh. Komputer dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang seperti kedokteran, matematika, dan penerbangan. Oke Ananda, sampai di sini dulu ya materi dalam video pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.